Pace e bene, masih di mea culpa. Sebuah pertanyaan muncul. Siapakah yang mengarang kitab suci Kristen? Saya menyebut kitab suci Kristen supaya kita fokus pada perjanjian lama dan perjanjian baru sebagaimana sudah dikanonkan dalam gereja. Jawaban mendasar untuk pertanyaan siapa pengarangnya adalah Allah sendiri yang mengarang kitab suci. Tetapi kita tidak bisa berhenti di sana. Apa maksudnya Allah mengarang kitab suci? Supaya kita tidak hanyut dalam pemikiran, oh ada suara yang mendiktekan secara letter-let, ada tangan yang melayang-layang. No, kita memakai pemikiran kita yang realistik dan kita juga berkaca atau berpijak pada sejarah sehingga sungguh kitab suci yang kita pegang itu adalah serentak ilahi dan insani manusiawi. Allah adalah pengarang. Tetapi itu harus kita maknai secara metaforis, bukan secara hurufiah. Mengarang dalam arti ada bebunyian yang entah dari mana, atau dari batu, atau dari gunung, atau dari langit yang mana. Harus dikatakan dengan tiga hal ini. Allah adalah sumber seluruh kitab suci. Semua isi kitab suci berbicara tentang Allah, kemuliaannya, karyanya, dan karya keselamatannya tentunya. Dan bukan berarti bahwa segala sesuatunya diwahyukan secara langsung. Seperti tadi ada suara yang berbunyi-bunyi, oh saya mendengarkan suara Tuhan. Tetapi harus dikatakan bahwa penulis yang adalah manusia itu, seluruh isi kitab suci yang ditulisnya oleh banyak penulis ini diliputi oleh karisma inspirasi dari Roh Kudus. Kita yakin dengan pendekatannya yang sedemikian rupa, dengan doa-doanya, dengan pengajaran baik yang didapat oleh penulis, dengan keistimewaan intelektualitasnya, dia menuliskan kecakapan-kecakapan ilahi dan itu dituangkannya dalam tulisan, dan itu kita mengerti sebagai karya Roh Kudus sendiri. Lalu, sebagai pencipta seluruh karya keselamatan, Allah memilih dan memakai orang tertentu yang cakap di bidangnya untuk menulis karya ini. Agar mereka yang cakap di bidangnya ini bekerja dengan Kristus, dengan Allah sendiri dalam mewujudkan pewahyuan dirinya dalam bentuk tulisan ini. Jadi inspirasi atau pengaruh Allah melalui isi kebenaran serta cara kebenaran itu diungkapkan dalam tulisan. Dan ini salah satu cara. Tulisan adalah salah satu bentuk dari pewahyuan diri Allah. Dan sebenarnya pewahyuan yang paling sempurna adalah dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan kita tidak akan berhenti untuk mengerti ini. Karena itulah kita butuh magisterium untuk selalu mengendalikan pemikiran kita, daya-daya kemanusiaan kita. Supaya cara kita mengerti tentang pewahyuan diri Allah sungguh dikehendakinya. Maka siapakah pengarang kitab suci? Tentu Allah, dan ini harus kita mengerti secara metaforis, tidak letter-let begitu saja. Karena itu konsekuensinya, kalau ada pertanyaan siapa yang mengarang kitab suci, yang pertama harus kita katakan Allah adalah pengarang dalam arti inspirasi datang darinya. Dan yang kedua juga harus kita katakan bahwa manusia juga mengarang itu dengan berbekalkan pengetahuannya mengenai sastra, mengenai gaya tulisan, mengenai bahasa, mengenai bahan, mengenai konsep budaya yang dipakai untuk menulis itu. Kalau kita membuat studi khusus misalnya sekurang-kurangnya tentang Taurat Musa, oh itu bukan tulisan yang sekali jadi, dan ada kebudayaan di belakangnya yang berbeda, kebudayaan Priester atau Deuteronomis atau dari kelompok Kronistis atau Jahvis dan macam-macam yang akhirnya disatukan sedemikian rupa, dirangkai sampai akhirnya membentuk kisah yang utuh dan satu serta sama. Maka manusia juga terlibat dalam kepengarangan ini secara khusus dalam gaya bahasa, gaya sastra, literernya, dan materi-materi kultural yang ada di dalamnya. Tetapi soal kebijaksanaan yang tertuang di dalamnya, soal kisah kebenaran di dalamnya adalah berasal dari inspirasi Roh Kudus sendiri. Allah menghendakinya. Dan demikian magisterium mencoba mengerti dan menetapkan itu dalam satu kitab yang dikanonkan.
Maka itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah bahwa kita juga harus punya prinsip penafsiran kitab suci. Berkaitan dengan tafsir kitab suci, orang harus memperhatikan jenis sastranya. Kapan ditulis? Begitu ya. Ada apa pada waktu itu? Bahasanya bagaimana? Gaya berbahasanya, penekanan kosakata tertentu, penggunaan diksi, sehingga kata demi kata bisa kita mengerti pada zaman itu dan maknanya bisa kita bawa ke masa sekarang. Kita harus lihat konteks dekatnya dan akhirnya kita bisa mengerti konteks jauhnya. Konteks dekat situasi aktual dalam penulisan, konteks jauh relevansinya pada masa sekarang. Penafsir mencari arti, itu ya, pekerjaan seorang penafsir yang hendak diungkapkan oleh pengarang suci pada zaman itu. Maka kita mencari relevansinya, keterkaitannya, nilai yang masih bisa kita ambil untuk kita maknai sekarang. Dan itu harus kita mengerti dalam bimbingan Roh Kudus. Karena ini adalah buku ilahi, bukan buku sejarah, bukan buku ilmu pengetahuan terutama. Meskipun ada pengetahuan dan sejarah di dalamnya, tetapi ini adalah buku iman, maka harus dimengerti dalam terang iman. Pace e bene.